Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali seperti biasa tentunya di hari Kamis sore ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Syiar. Dan pemirsa di rumah, adapun bertepatan dengan hari ini adalah momentum kita pula dalam merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini di Majelis Ilmu Kita Syiar ialah sholat buah tangan dari perjalanan Isra Mi'raj. Dan tentunya di studio TVRI Jambi telah hadir Al-Ustadz kita yang insya Allah sudah siap memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada Ustadz Muhammad Agus Saputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Ustadz, Ustadznya sangat mudah sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak memetik ilmu dari tausiah yang disampaikan ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga telah hadir para audiens kita yang alhamdulillah Allah mudahkan pula langkah kakinya untuk bersama-sama kita di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir ibu-ibu dari BKMT Permata Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kompak dengan ini seragam BKMT-nya ya Bu ya. Masya Allah cantik-cantik sekali. Sesuai dengan hatinya. Amin amin ya rabbal alamin Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah kita juga mau menyapa. Tadi di awal kita sudah dibuka oleh musik yang begitu indah ya. Sudah ada El Hawa Musik. Kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Najwa dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Najwa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Ustadz ya, itu yang terpenting ya Ustadz ya. Penting. Iya, dan pemirsa di rumah tentunya dalam momentum ini ya Ustadz ya, tadi sudah disampaikan ini kita sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya yang terpenting di dalam Isra Mi'raj ini adalah sholat. Nah ya Ustadz ya, lantas Ustadz bagaimana sholat ini bisa menjadi buah tangan dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu sendiri? Silahkan Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin membuat diri kita taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting tadi adalah nikmat sehat ya. Kalau kita sehat insya Allah kita bisa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkai salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan pemirsa TVRI semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kalau di dalam sebuah kitab namanya Qissatul Mi'raj atau Bainama yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Muhammad Al-Ghaiti Ad-Dardiri, beliau menjelaskan secara gamblang dan jelas di dalam kitab ini dari A sampai Z. Dan bahkan sesuai dengan tema kita hari ini. Salat adalah
buah tangan perjalanan Isra wal Mi'raj. Lantas bagaimana, kenapa sholat ini bisa menjadi buah tangan perjalanan Isra wal Mi'raj? Maka kita lihat dulu, apa sebenarnya yang menyebabkan Nabi Allah Muhammad SAW ini melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di dalam kitab ini dijelaskan, pada saat itu Nabi Allah Muhammad SAW sedang diuji oleh Allah, sedang diberikan cobaan oleh Allah, baik dalam berdakwah, bahkan diceritakan di dalam riwayat ini Nabi Allah Muhammad itu dakwahnya diintimidasi, bahkan sempat dikepung, bahkan mau dibunuh. Kan seperti itu ya ibu-ibu. Nah kemudian di sisi itu pula Nabi mendapati ujian dan cobaan yang begitu berat, sampai membuat dirinya sedih. Ya maklum, manusia juga, Rasul, Nabi juga manusia, sama seperti kita juga bisa bersedih. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW bersedih saat ditinggal oleh dua orang yang paling membelanya, dua orang yang paling mencintainya, dan dua orang yang paling dicintainya meninggalkannya. Tadi kan yang pertama Nabi kesulitan dalam dakwahnya, kemudian dilengkapi dengan ditinggal oleh dua orang yang paling dicintainya. Pertama Abu Thalib, pamannya yang paling membela, yang paling siap pasang badan dalam dakwahnya, itu ternyata meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ditinggal oleh istri tercinta dan tersayangnya, ialah Sayyidah Khadijatul Kubra. Meninggal istri yang dicintainya, kemudian membuat Nabi Allah Muhammad SAW bersedih. Maka kita mengenal tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah berangkat dari tahun kesedihan inilah ibu-ibu dan pemirsa TVRI, berangkat dari tahun kesedihan ini Allah menghibur Nabi Allah Muhammad SAW dengan sebuah peristiwa yang spektakuler, yang dahsyat, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Seolah ya kalau kita berbicara Isra wal Mi'rajnya, final dari Isra Mi'raj ini adalah perintah salat. Kan gitu. Seolah Allah ingin mengatakan kepada Nabi, Nabi jangan bersedih, utusanku jangan bersedih. Ketika dalam perjalanan Nabi sempat mampir ke tempat-tempat bersejarah. Mampir ke Bethlehem misalnya, ke Madian misalnya, mampir ke Masjidil Aqsa sebelum ketemu dengan Allah. Sempat mampir, ngapain Nabi? Nabi melakukan sholat. Sampai akhirnya bertemu dengan Allah, mendapat perintah sholat. Seolah Allah ingin mengatakan seperti ini, utusanku jangan bersedih. Ini loh sholat sebagai solusi atas ujian dan cobaan yang engkau hadapi hari ini. Jangan bersedih. Jadikan sholat ini sebagai penenang jiwa. Jadikan sholat ini sebagai penenang hati. Jangan bersedih. Jangan mundur dari dakwah ini. Seperti itu, seolah-olah. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menjadi salah satu penenang hati Nabi, penenang jiwa Nabi tatkala Nabi sedang sedih ketika diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang hidup tak diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidup tak diberikan cobaan oleh Allah. Bahkan Nabi pun, Rasul pun diuji dan dicoba oleh Allah. Sampai sedih, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul, begitu Bu ya. Nah maka ketika kita sedih, diuji Allah, diberikan cobaan oleh Allah, belajar kita dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Jadikan sholat sebagai sumber ketenangan jiwa kita. Karena sholat ini obat dari setiap masalah kita. Inilah salah satu hikmah, salah satu pesan yang bisa kita ambil
dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau kita mau kaji betul banyak hikmah perjalanan Isra Mi'raj ini. Ya, setiap malam, setiap siang mungkin BKMT diundang penceramah yang diceritakan Isra Mi'raj. Banyak betul cerita-ceritanya. Maka salah satu hikmah yang kita ambil dari pelajaran Isra wal Mi'raj, intinya salat itu menjadi penghibur Nabi. Maka kita belajar kalau kita juga diuji oleh Allah, jadikan salat sebagai penghibur diri kita. Seperti itu. Masya Allah, itu ya Ustadz ya tadi ya. Jadi bagaimana sholat menjadi buah tangan dari perjalanan Isra dan Mi'raj ya Ustadz ya. Ustadz, menarik dari apa yang Ustadz sampaikan tadi ya. Ustadz menyatakan bahwa sholat sebagai sumber ketenangan di dalam hidup kita. Lantas Ustadz, kalau kita tarik ke kehidupan sekarang ya Ustadz, kita tahu sholat sebagai kunci ketenangan. Tapi kalau kita melihat memang banyak dari aktivitas yang kita lakukan, justru kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak menjadikan sholat sebagai kunci ketenangan. Nah, ini kenapa ya Ustadz ya? Gitu. Iya, terkadang kita ini hidup sibuk mengejar yang namanya sesuatu yang bakal ditinggalkan. Ya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat kita meninggal. Tapi justru kita mengejar apa yang akan kita tinggalkan ini, sehingga sholat yang harusnya menjadi sumber ketenangan kita terus kita kejar, terus kita kejar. Apalagi ketika sudah mendapati ujian dan cobaan, bukanlah mendekat, justru malah menjauh. Ini yang salah. Setiap manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran, misalnya Quran surah Muhammad ayat ke-31, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Kami akan menguji kalian semua manusia, supaya kami tahu bagaimana kesungguhan kalian dan kesabaran kalian ketika menghadapi ujian dan cobaan. Nah, ujian ini Ibu Majelis Ta'lim, ujian ini cara Allah untuk membuat diri kita ini dekat dengannya. Nah, dunia ini juga ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian, kehidupan, dunia, akhirat juga ujian bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita bisa dinilai mana yang paling baik amalnya, kan gitu. Nah, malah yang justru hidup di dunia, terbuai dengan keindahan dunia, terbuai dengan kenikmatan dunia, bahkan ketika diuji lupa dengan sumber ketenangan yang sesungguhnya, yaitu sholat. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, orang yang tidak menjadikan sholat sebagai ketenangan ialah orang yang sudah tertanam di dalam hatinya hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Sebelum zalik ya Ustadz ya. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali tausiahnya, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih dalam momentum memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, tentunya dengan tema kita yakni sholat buah tangan dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan sudah hadir tadi Al-Ustadz kita yang telah menyampaikan tausiahnya di awal. Tadi sudah ada Ustadz Muhammad Agus Saputra, dan tentunya juga telah hadir ibu-ibu kita dari BKMT Permata Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Ustadz, menyambung tausiah yang disampaikan tadi, ini sangat menarik sekali tentang sholat ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, kita sebagai manusia sudah melakukan sholat setiap hari nih Ustadz, setiap waktu kita sholat Ustadz, tapi di dalam hati kita kok tidak muncul ketenangan-ketenangan yang disampaikan tadi ya Ustadz ya. Nah, ini apa yang salah ya Ustadz ya di dalam diri kita sebagai manusia? Silakan Ustadz. Baik, kita sambung sholat buah tangan dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi diuji, seolah Allah ingin berkata kepada Nabi, ini loh sholat sebagai solusi atas ujian dan cobaan itu. Begitu pula dengan kita, ketika diuji, sholat jadi solusi bagi kita. Lantas bagaimana Ustadz? Kita sudah sholat, ya, sudah ruku, sudah sujud, tapi enggak juga timbul ketenangan. Ada yang salahkah Ustadz? Maka kita lihat dulu Ibu.
tidak ada yang salah dengan sholatnya. Harusnya tidak ada yang salah. Ya, yang salah pada diri kita berarti. Kalau sholatnya nggak salah. Ya, yang namanya kita diuji, ingat Allah itu akan memberikan solusi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Wala dzikrullahi akbar aqimis shalah. Ingatlah Allah yang paling besar, tegakkan sholat. Sebesar-besarnya masalah, kalau kita ingat sholat, ingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kan seperti itu. Lantas bagaimana? Maka Ibu, saya berikan rumus. Ya. Agar sholat kita menjadi sumber ketenangan, rumusnya adalah 5I. Ya. Supaya bisa diingat. Bukan ikan-ikanan tapi Ibu ya. Nanti yang diingat ikan-ikanan. 5I. Apa? Yang pertama, mestinya sholat kita itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah katakan, Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan ikhlas. Termasuk dengan sholat. Kita melakukan sholat, lakukan sholat kita ini dengan keikhlasan. Hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap daripada ampunan Allah, kan seperti itu. Tapi kalau kita sholatnya ya baru dekat punya masalah baru sholat, ini berarti ada yang salah ini. Berarti bukan karena Allah ini. Jadi sebelum masalah itu datang, ujian itu datang, lebih baik kita sholat duluan. Jadikan sholatnya sebagai solusi atas segala masalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was shalah. Jadikan sabar, jadikan sholat sebagai penolong atas segala ujian dan cobaan kita. Itu yang pertama, ikhlas. Ya. Ingat juga Ibu, Allah tidak akan menerima amalan seseorang illa ma kana lahu khalisan. Kecuali amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka jadikan sholat ini dengan penuh keikhlasan supaya timbul ketenangan pada diri kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ittiba'. Ittiba' itu artinya mengikuti Rasul. Jadi kita sholat nggak sembarang sholat. Kadangkala kita sholat mau hebat-hebatan sendiri, nggak ngikut Rasul, nggak ikut tuntunan Rasul. Padahal sudah ada tuntunannya. Ya. Kenapa? Misal Ibu ya, ada sholat tapi tidak meresapi, ya tidak mengikuti tuntunan Rasul. Sholat sekedarnya tonggak tunggi. Nah ini kan tidak menimbulkan ketenangan. Padahal Nabi mengatakan setiap gerakan ada tumak ninahnya. Ada berhenti sejenaknya, memahami apa yang kita baca. Ittiba. Apalagi yang parahnya Ibu, kendak sholat subuh harusnya 2 rakaat, karena pengennya datang pertolongan Allah, sholatnya jadi 4 rakaat gitu kan. Sholat subuh jadi 4 rakaat, sholat maghrib gitu kan, karena pengen cepat datang pertolongan Allah, sholat maghrib, ya inilah kesempatan 7 rakaat, jadi kan makin aneh. Ini nggak sesuai dengan ittiba Rasulullah. Yang parah lagi Bu, dirapel. Karena pengen hari itu jugalah, detik itu jugalah dapat pertolongan Allah, sholatnya dicepat. Usolli fardhu subuhi wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya, semuanya. Ya Allah ya Rahman. Ini berarti bukan ittiba. Maka supaya datang ketenangan pada sholat kita mesti ittiba. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga ya, ini keasikan. Yang ketiga adalah ilmu. Al-adab qabla ilmu. Al-ilmu qabla amal. Adab sebelum ilmu. Ilmu sebelum amal. Maka kalau kita mau beramal sholat, mesti paham dengan ilmunya. Jangan kendak-kendak kita sholat semaunya sendiri, jangan. Nggak ngikut Nabi tadi, baca. Maksudnya dengan ilmunya apa Ibu? Mestinya kita ini sholat paham apa yang kita baca. Misalnya, ya, ketika ruku, ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, Allahu akbar. Kan setiap gerakan kita ada takbiratul ihram, bukan takbir intiqal. Ya, kalau awal takbiratul ihram, setiap gerakan perpindahan gerak namanya takbir intiqal. Kita baca Allahu akbar, Allah. Kalau kita pahami Allah maha besar, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun ujian kita, Allah lebih besar. Kan gitu Ibu, harusnya kalau kita paham. Apalagi sudah sujud, Engkau maha tinggi ya Rabb. Setelah duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ampuni aku ya Rabb, warhamni, sayangi aku ya Rabb, wajburni, tutup aibku ya Rabb, warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb, wahdini, berikan petunjuk atas segala masalah dan ujian kami ya Rabb. Kan kalau kita paham, wahdini wa'afini,
Ya, sehatkan kami ya Rob, wa'fu ani, maafkan kami ya Rob. Wah, banyak betul kalau kita paham sholat ini dengan ilmu. Al-Fatihah kita baca dengan ilmu gitu misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, Bu, hamidani abdi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, masna alayya abdi. Jadi setiap ayat dari Al-Fatihah yang kita baca, Allah balas itu. Cuman masalahnya kadangkala kita sholat gak pakai ilmu, sehingga tidak menyebabkan sholat ini menjadi sumber ketenangan kita. Kemudian yang keberapa lagi, Bu? 4, kita percepat. Yang keempat adalah ihsan. Ihsan ini adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak sampai makom ini, Ibu, yakinlah Allah melihat kita. Kalau kita sudah sholat merasa dilihat Allah, maka kita akan khusyuk dalam sholat. Bacaannya tenang, setiap gerakannya kita hayati, menjadi sumber ketenangan. Tapi kalau kita nggak merasa sholat diawasi Allah, tonggak tunggu, cepat biar selesai, tak, Bu? Yang kelima, biar cepat kita, Ibu, ya. Yang kelima adalah istiqomah. Nah, ini yang paling penting, Ibu. Jadi ada satu sholat di luar sholat wajib, satu sholat yang kemudian menjadi solusi bagi kita. Sebelum Isra wal Mi'raj itu, sebelum perintah sholat 5 waktu, Nabi juga ada sholatnya. Namanya Qiyamul Lail, sholat malam. Tak terhitung rokaatnya. Ya. Sekarang kita sebut dengan sholat tahajud. Di sholat tahajud ini, Ibu, ketika kita banyak masalah, banyak ujian gitu kan, menyebabkan diri kita gelisah, ya, gerasak gerusuk, jadikan sholat tahajud ini menjadi sumber ketenangan kita. Orang tidur kita bangun bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu lebih enak. Istiqomah sholat tahajud, menjaga kewajiban ini, ya, sholat sunnah ditingkatkan, insya Allah benar-benar sholat akan menjadi sumber ketenangan bagi diri kita. Memang, Ibu, namanya istiqomah itu berat, ya, yang ringan istirahat. Ya, susah istiqomah itu, yang mudah istirahat, kan itu. Tapi paling intinya istiqomah. Jadi yang pertama ikhlas, ittiba, kemudian ikhlas, kemudian ihsan, dan juga dengan ilmu istiqomah. Kan mudah-mudahan seperti itu, Ibu. Masya Allah, itu ya tadi ya kita udah dikasih kuncinya nih bagaimana bisa menggapai ketenangan itu ya di dalam sholat tadi ya Ustadz ya. Tadi ada 5 ikhlas, ittiba, ilmu, ihsan, dan istiqomah ya Ustadz ya. Dan tentunya Ustadz nanti kita akan memberikan kesempatan juga ya untuk para audiens kita, ibu-ibu dari BKMT Permata Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi untuk bertanya ya Ustadz ya. Tapi sebelum ibu-ibu kita bertanya, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan sholat ialah buah tangan dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan waktu untuk ibu-ibu dari BKMT Permata Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi untuk bertanya ya Ustadz ya. Kita persilahkan ibu-ibu yang cantik ini untuk bertanya, silahkan Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sri Wahyuni, sehari-hari saya dipanggil Yuni. Saya tertarik banget dengan yang materi Ustadz sampaikan tadi. Nah, tadi disebut Amul Husni, tahun kesedihan, yaitu di mana Nabi kehilangan 2 orang yang dia cintai dan dia sayangi, yaitu pamannya dan Siti Khadijah. Nah, di dalam perjalanan kesedihannya itu Ustadz, beliau ketemu dengan 2 sahabatnya Ustadz, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nah Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah apa hikmah yang didapat oleh Nabi Muhammad dari 2 sahabatnya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yuni ya atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Ustadz, apa hikmah yang didapat nih Ustadz dari bertemu dengan 2 sahabat Nabi tersebut? Baik. Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, kalau kita korelasikan dengan bahasan tadi, Nabi sedang bersedih ya.
Nabi sedang bersedih atas ujian dan cobaannya, kesulitan dalam dakwahnya, ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Kemudian dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, terkhusus ketika Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, bukan hanya ketemu dengan dua sahabatnya tadi, ya, tapi banyak lagi Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi dan Rasul, ya, sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Nabi dan para Rasul di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya kan? Salat, pimpin salat, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi dan semuanya. Naik ke langit pertama ketemu Nabi ini, langit kedua ketemu Nabi ini, langit ketiga ketemu Nabi ini, sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim, kan gitu ketemu. Apa hikmahnya sebenarnya Ustaz? Kenapa Allah jadikan pertemuan ini dengan nabi-nabi? Seolah Ibu, ya, di antara banyaknya hikmah, seolah Allah lagi dan lagi ingin mengatakan, Nabi, ujian dan cobaanmu itu belum seberapa, kan itu. Ku pertemukan engkau dengan nabi-nabi sebelummu, rasul-rasul sebelummu, yang luar biasa tantangan dakwahnya, luar biasa rintangan dakwahnya. Engkau harus belajar, kan gitu. Ya. Artinya apa? Pertemuan dengan Nabi itu Allah ingin menguatkan hati Nabi supaya nggak rapuh, supaya tetap kuat dalam memikul beban risalah menyampaikan dakwatul Islam. Itu satu di antara hikmah kenapa Nabi dipertemukan oleh Nabi dan Rasul ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik itu ya Bu ini ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, untuk penanya kedua kami persilahkan Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sehat selalu. Amin ya Allah. Bersyukur sekali dapat bertanya dengan Ustaz langsung di sini. Biasanya di TV aja ya. Sekarang bisa langsung. Begini Ustaz, untuk kita sholat syaratnya tuh kan kita harus berwudu ya Ustaz. Betul. Ya. Supaya sah. Begini Ustaz, untuk kaum perempuan kan biasanya tuh kita berwudu dulu baru menggunakan kosmetik. Nah, yang mau saya tanyakan gimana hukumnya itu Ustadz? Sah atau tidakkah kalau kita wudhu dulu baru pakai kosmetik? Dan yang sebaiknya wudhu dulu ataukah pakai kosmetik dulu seperti itu? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Detika ya? Iya, baik. Nah, ini relate dengan hari-hari ibu-ibu ini Ustaz ya. Ibu, ya. Gimana nih Ustaz? Ya. Berarti ini ranahnya ke fikih ya Ibu. Iya. Ya, syariat, aturan yang memang sudah ditentukan oleh para ulama. Tentunya lagi dan lagi itu ittiba Nabi, berdasarkan apa yang sudah menjadi ketetapan Nabi. Ingat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi. Kan gitu. Para ulama melihat Nabi ini sholat bermacam-macam ya. Termasuk sebelum sholat wudhu juga bermacam-macam. Nah, bisa jadi dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat, kan gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada ibu yang bertanya, bahwasanya ketika ibu mau berwudhu ya, mau sholat kan wudhu dulu, tapi mau pakai make up juga, mana bagusnya? Wudhu dulu atau pakai make up dulu, atau pakai make up dulu atau wudhu dulu? Kalau pakai make up dulu, ibu-ibu rugi. Kan gitu. Jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau kami wudhu dulu baru bermake up, boleh Ibu? Boleh. Wudhu dulu asal Ibu yakini alat make up itu ya, apa sih namanya? Itu ya pokoknya itulah ya. Tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan wudhu kita batal. Mesti mungkin najis kah, mungkin berasal dari daging yang diharamkan kah, kan gitu. Produk-produk yang berasal dari itu, pastikan saja gitu. Tapi kalau sudah ada, wah itu bisa diragukan wudhunya itu masih wudhu atau enggak, karena mungkin ya ini ya sudah berasal dari apa gitu. Tapi secara sederhananya ibu wudhu dulu kemudian bermake up boleh ya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, yang dikhawatirkan kalau kita sudah bermake up mau berwudu, boleh saja juga Bu, sah. Ya. Tapi lagi dan lagi pastikan wudunya itu menembus make up Ibu. Kan kadang-kadang ada Ibu ya, make upnya yang nggak bisa ditembus oleh air. Ya, kalau kata istri saya itu ada make up yang nggak bisa ditembus
dengan air. Ya, entah eyeliner apa-apalah namanya gitu kan. Jadi kalau kita sedang bermake up, mau berwudu, ya pastikan saja Ibu. Pada intinya yang pertanyaan Ibu sudah terjawab, boleh ketika mau sholat sambil bermake up, jaga wudu, boleh lakukan saja Bu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Detika ya. Dan selanjutnya untuk penanya ketiga silahkan Ibu. Ya, silakan Ibu. Mohon izin Ibu Pak Ustadz, saya berdiri karena posisi saya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Novi Rawati, panggilan sehari-hari saya Ibu Novi. Tadi Pak Ustadz berbicara tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi, tentang kesedihan, kebahagiaan, kepribadian Nabi dan para sahabat. Yang menjadi pertanyaan saya pada sore hari ini, apa yang menjadi latar belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Hanya itu, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Bu Novi ya. Silahkan Ustadz, apa latar belakangnya? Ya, satu di antara latar belakangnya sudah kita jelaskan tadi, karena Nabi pada saat itu diuji dan diberikan cobaan sehingga membuat dirinya sedih. Nah, di dalam kitab Qissatul Mi'raj tadi, ya, yang dikarang oleh Syekh Najmuddin tadi, diceritakan ada kisah yang lain. Apa kisah yang lain? Kisah yang lain itu antara langit dan bumi sedang bertengkar. Sudah pernah dengar atau belum, Bu? Belum ya? Tuh Ibu, kurang jauh mainnya kan. Ya, berarti Ibu baru ketemu ya dengan saya Bu ya? Ya Allah. Di dalam kitab ini Bu, antara langit dan bumi sedang bertengkar. Ya. Apa? Bertengkarnya gimana? Kata bumi kepada langit, "Hei langit, lihat saya, Allah ciptakan saya dengan berbagai macam keindahan. Allah berikan saya hutan dengan penuh hijauan, gitu ya. Allah berikan saya air laut yang begitu luas, ikannya bisa dimakan oleh manusia yang hidup. Allah berikan saya gunung-gunung yang besar, indah, enak dipandang. Engkau punya apa?" Ya, sombong nih, si bumi sombong kepada langit. Kata langit, bumi, jangan sombong. Ini ya. Jangan sombong. Aku juga punya sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang menjadi kebanggaanku, yang menjadikan diriku mulia. Engkau di bumi nggak punya matahari. Di mana matahari? Di langit. Bulan di mana? Di langit. Bintang di mana? Di langit. Tata surya di mana? Di langit. Engkau punya apa? Kata di langit. Nah, ini di dalam kitab ini tadi Bu. Ya nggak ngarang ya. Nanti Ibu buka. Ya, cari kitabnya. Kemudian, engkau punya apa? Kata langit kepada bumi. Bumi kembali menjawab, langit, engkau punya itu, tapi engkau nggak punya Baitullah. Aku di bumi punya Baitullah, yang dimana Baitullah ini tempat para waliullah, para ulama, para nabi dan rasul tawaf, melakukan ibadah di Mekah, di Baitullah gitu kan. Orang-orang soleh, orang-orang beriman datang ke sini untuk mengelilingiku, Baitullah. Nah, engkau punya apa? Kan gitu kata si bumi. Lagi dan lagi, langit menjawab, "Nggak mau kalah pula Ibu." Ya, namanya sedang sombong-sombongan kan. Kemudian kata langit, "Engkau punya Baitullah, aku punya Baitul Ma'mur." Ya. Engkau punya Baitullah, aku punya Baitul Ma'mur. Yang dimana Baitul Ma'mur setiap detik ribuan malaikat, jutaan malaikat, miliaran malaikat mengelilingi di sekitar Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat diturunkan pedoman manusia Al-Quranul Karim. Engkau punya apa? Kata langit lagi kan. Kemudian kata si bumi, ada satu yang tidak engkau miliki. Apa itu? Engkau punya Baitul Ma'mur, aku punya Baitullah. Engkau pasti tidak punya manusia yang paling mulia yang pernah lahir di sini. Siapa Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada di Baitullah. Nabi Muhammad ada di bumi. Di langit ada apa? Kata si bumi,
Iya kan Ibu? Ketika itu langit bersedih, tidak bisa jawab lagi Bu, sudah KO, kalah. Langit nggak bisa berkata-kata lagi, langit ngadu kepada Allah, doa kepada Allah. Ya Allah, aku baru bertengkar dengan si bumi. Ya Allah, di bumi ada manusia yang paling mulia Muhammad ya Rabb. Oleh karena itu aku berdoa ya Rabb, angkat manusia yang mulia itu ya Rabb. Sampaikan manusia yang mulia itu ke Baitul Ma'mur ya Rabb. Sampaikan manusia yang mulia itu ke langit ya Rabb. Angkat. Nah, dari kisah ini Allah mengabulkan doa si langit tadi. Diperjalankanlah Nabi Muhammad SAW sampai ke langit 7, sampai ke langit yang paling tinggi lagi. Nah, ini salah satu yang melatar belakangi perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika langit dan bumi saling sombong-sombongan gitu kan, sampai akhirnya si Nabi Muhammad SAW juga sampai ke langit supaya adil. Dari kisah ini satu Bu, saya ingin menyampaikan ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Kenapa menggunakan kata hamba Ibu? Kenapa digunakan kata hamba? Kenapa enggak gunakan kata Nabi Muhammad saja gitu kan? Ada pelajarannya Bu. Walaupun Nabi sampai ke langit yang paling tinggi, itu kan manusia Nabi itu ya Bu. Memberikan pelajaran bagi kita. Langit, bumi, termasuk manusia tidak boleh sombong. Setinggi-tingginya manusia, sudah sampai ke paling tinggi, di hadapan Allah tetap seorang hamba. Itu pelajarannya Bu. Kita mungkin yang kaya, yang punya harta, yang punya jabatan, yang cantik gitu kan, yang punya latar belakang orang yang dihormati. Jangan sombong Ibu, langit dan bumi saja diberikan pelajaran Allah, jangan sombong. Itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad sudah sampai puncak yang paling tinggi, engkau tetap seorang hamba, tak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Selagi kita berjalan di atas muka bumi, jangan sombong. Masya Allah. Nah, itu ya tadi ya Bu ya, mudah-mudahan semua pertanyaannya terjawab ya Bu ya oleh Ustadz kita pada sore hari ini. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita yakni sholat buah tangan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Agus Saputra, dan bersama dengan ibu-ibu kita dari BKMT Permata Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan Ustadz, tentunya tadi sudah disampaikan tausiahnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali dari ibu-ibu kita pada sore hari ini ya Ustadz ya. Nah, tak terasa nih Ustadz ya, seharusnya bagaimana kita bisa memaknai momentum perjalanan Nabi besar Muhammad SAW ini agar kita senantiasa menjadi pribadi yang istiqomah Ustadz ya, untuk menjalankan ibadah sholat sebagai kunci ketenangan di dalam hidup kita. Silakan Ustadz. Allah perjalankan manusia yang mulia yang disebut Isra wal Mi'raj, yang pada intinya kenang-kenangan dari perjalanan ini adalah sholat. Maka semestinya ketika kita selalu memperingati Isra wal Mi'raj, ada hikmah dan ilmu yang selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita diuji, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, mestinya kita tetap menjadikan sholat sebagai penolong yang utama dalam kehidupan kita ini. Terkadang manusia itu perlu dibanting supaya terbanting pada keadaan yang lebih baik. Maksudnya apa? Terkadang manusia itu mesti diuji, mesti dicoba, diberikan cobaan maksudnya supaya apa? Supaya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat. Dengan sholat itu harapannya keadaan selanjutnya akan menjadi lebih baik. Terkadang manusia harus merasakan bagaimana rasanya pahit supaya di kemudian hari ia tahu bagaimana rasanya manis.
Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan, ada susah, ada mudah, ada bahagia, ada sedih, tetap jadikan sholat sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadikan sholat sebagai pengingat Allah. Ketika kita ingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ketika kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita. Mudah-mudahan dalam momentum Isra wal Mi'raj kita senantiasa menjadikan sholat sebagai sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan melalui pembahasan momentum Isra wal Mi'raj ini semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah Ustadz tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak Iya. Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan begitu banyak amalan-amalan dan kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan ya ibu-ibu ya. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu dari BKMT Permata, Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Ibu terima kasih banyak, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Amin. Lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Syiar. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Terus saksikan program acara Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.